Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kita memahami Islam, dalam kita beragama, dalam kita menelaah, kemudian mentaati hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, baik itu perintah ataupun itu larangan. Tentunya kita harus tanamkan dulu dalam hati jiwa kita untuk menerima segala ketentuan, segala aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, baik itu tentang perintah atau larangan, baik itu halal, haram atau yang lainnya, agar ketika kita melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ngendikaken innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Makanya ketika aku panjenengan semua melaksanakan perintah Allah, diniatkan yang baik bahwa itu adalah perintah. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, diniatkan bahwa itu adalah cegahan atau larangan dari Allah Rasulullah. Nah, insya Allah di sini kita akan memetik daripada manfaat kita sebagai hamba yang senantiasa harus taat, bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kemarin ada beberapa pertanyaan teman-teman atau sahabat-sahabat di media sosial kami. Ada yang bertanya, kenapa Islam mengharamkan umatnya untuk memakan daging babi? Kami jelaskan di sini bahwa dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum ila akhiril ayat, yang artinya diharamkan bagimu, bagi kalian, kita umat Muhammad, memakan bangkai. Kemudian diharamkan memakan darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tidak disebutkan asma Allah. Hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat engkau menyembelihnya. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Sampai akhir ayat. Tentunya di sini kita paham betul, harus memahami hukum Allah adalah suatu kepastian mutlak. Kenapa Allah memerintahkan? Pasti di situ ada hikmah, ada manfaat. Kenapa Allah melarang, mengharamkan? Tentunya juga di situ ada hikmah di dalamnya. Kenapa hal ini dilarang? Baik, dalam konteks niki yang dipertanyakan adalah kenapa Islam melarang umatnya memakan daging babi. Tadi sudah kami bacakan jelas bahwa dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini Allah menas langsung. Nas adalah dalil hukum
yang jelas tertuang dalam Al-Quran. Itu nas. Ketika hukum itu sudah dinas di Al-Quran, maka hukumnya mutlak, tidak ada perdebatan lagi. Di sini hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kita petik di sini dulu. Diharamkan bagimu, bagi kalian umat Islam, untuk memakan bangkai, kemudian memakan darah, kemudian memakan daging babi. Disebut secara mutlak di sini walahmul khinzir. Daging babi, lebih spesifik Allah menjelaskan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa diharamkan? Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas telah menentukan kenapa lebih banyak makanan yang diharamkan itu dari jenis hewani. Karena di sini tentunya Allah memberikan banyak hikmah. Yang pertama, kenapa Allah melarang kita umat Islam untuk memakan bangkai? Yaitu untuk memahami apa itu bangkai. Bangkai adalah hewan atau binatang yang mati tanpa adanya proses penyembelihan. Bisa jadi karena tertabrak, bisa jadi karena jatuh, bisa jadi karena suatu sebab yang tidak ada proses penyembelihan. Hewan yang seperti ini dihukumi bangkai. Dan bangkai hukumnya jelas haram karena Allah menjelaskan hurrimat alaikumul maitatu, bangkai. Hewan apapun itu, kecuali nanti dijelaskan bangkai ikan, bangkai belalang itu boleh. Karena ada nasnya juga. Lah, hikmah daripada kita diharamkan memakan bangkai diantaranya adalah karena bangkai jelas proses kematiannya tidak melewati penyembelihan. Hewan yang tidak disembelih jelas ini mengandung kuman, bakteri yang pasti secara medis membahayakan kesehatan kita. Di samping keadaannya yang menjijikan. Kita ambil analogi saja ketika panjenengan makan suatu makanan yang dihidangkan dan panjenengan ngerti bahwa hewan itu adalah hewan sing tidak disembelih. Ngerti, misal ono hewan, ono ayam ketabrak motor, ketabrak mobil ning dalan, sampean weruh, kemudian diambil dimasak. Kira-kira secara nalar kita jijik mboten? Kalau kita merasa jijik dan tahu prosesnya tidak disembelih, itulah kenapa Allah melarang makan makanan bangkai. Yang kedua, kita dilarang untuk memakan darah. Darah dalam bentuk apapun. Darah keluar dari tubuh hewan, dari tubuh manusia, apalagi semua haram. Baik itu sudah dibentuk makanan apa saja, mungkin sudah disterilisasi atau sudah diapalah, terserah model sekarang kan banyak. Itu tetap hukumnya darah, dan darah itu jelas diharamkan secara hukum syariat karena nasnya jelas dalam Al-Quran. Kenapa dilarang darah itu diharamkan? Karena juga sama, yaitu darah mengandung kuman, zat-zat yang kotor dari tubuh hewan itu sendiri, dan jelas karena darah itu sulit untuk dicerna. Yang ketiga, ini langsung ke pertanyaan teman-teman, kenapa daging babi diharamkan? Daging babi juga termasuk hewan yang spesial, diharamkan semua anggota badannya, mulai rambutnya, kulitnya, dagingnya. Ini spesial untuk babi dan anjing. Hukum menyentuhnya saja sudah najis, hukum memakannya apalagi sesuatu yang najis jelas berarti ada keharaman. Secara medis kita juga sudah paham betul, banyak dijelaskan bahwa di dalam daging babi juga banyak terkandung
kuman-kuman yang membahayakan tubuh kita. Hikmahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat suatu larangan, jelas di dalamnya pasti ada rahasia yang tersembunyi. Dulu jauh Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum sehebat sekarang dunia medis, dunia kedokteran. Tetapi ternyata di era sekarang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kemampuan manusia, akalnya untuk bisa memahami dengan ilmu medisnya, kemudian menelaah, meneliti isi daripada daging babi. Kenapa Islam melarang? Kenapa Islam tidak memperbolehkan umatnya memakan? Dan jelas ditemukan di dalamnya banyak unsur-unsur yang tidak baik dalam tubuh. Ketika Allah membuat suatu larangan, jelas hikmah di dalamnya, pasti di situ ada kemadzaratan atau sesuatu yang menjadikan rusaknya tubuh kita, ketidakbaikan pada anggota badan kita. Kemudian yang diharamkan bukan hanya bangkai darah daging babi seperti yang dipertanyakan, tetapi Allah lebih jauh menjelaskan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, hewan yang mati tercekik, kemudian hewan yang mati dipukul, kemudian juga hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk bertarung dengan hewan lain kemudian dia mati, kemudian hewan yang disembelih bukan karena Allah untuk sesembahan, sesajen, untuk dipersembahkan kepada berhala, semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa ketika sekali lagi Allah memerintahkan, maka di situ pasti ada manfaat dan faidah. Dan ketika Allah memerintahkan kita melaksanakan, maka Rasulullah menjelaskan, ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku memerintahkan, ketika Allah memerintahkan, agama memerintahkan, maka laksanakanlah, lakukanlah semampu kalian. Salat diwajibkan berdiri bagi yang mampu, tapi ketika tidak mampu berdiri boleh salat sambil duduk. Ketika duduk tidak mampu boleh sambil tidur. Begitu seterusnya sebagai bentuk pembuktian bahwa melaksanakan perintah kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing tanpa menyepelekan perintah itu. Tetapi wa mana itukum anhu, maka ketika segala sesuatu yang aku larang, maka tinggalkanlah sepenuhnya tanpa terkecuali, tanpa toleransi. Muslimin muslimat rahimakumullah, teman-teman sekalian, pada jamaah muslimin muslimat, untuk memperkuat dalil kenapa Allah melarang, kenapa Allah memberikan suatu hukum keharaman pada makanan-makanan tertentu, termasuk di dalamnya adalah daging babi, kemudian daging anjing dan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pula dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, beliau menyampaikan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dabahtum fahsinuz zibhata, yang artinya bahwa Allah telah menentukan atau mewajibkan berbuat baik bagi kalian dalam ketika kalian membunuh hewan, ketika bunuhlah dengan cara yang baik, ketika menyembelihlah dengan cara yang baik, memberikan gambaran bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan baik, niat kita baik, makanan kita baik, minuman kita baik, melaksanakan perintah Allah adalah sesuatu yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih menjelaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian dalam Al-Baqarah kembali ayat 172, Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu
kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari segala makanan-makanan yang baik yang telah aku berikan sebagai rizki kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah apabila engkau kepadanya sebagai orang yang menghamba atau menyembah. Kemudian pula dijelaskan sebagai penguat dari pertanyaan ini bahwa memang di akhir zaman nanti akan ada pertanyaan, kenapa Allah menghalalkan makanan, kenapa Allah memberikan hukum halal, kenapa Allah memberikan hukum haram. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Allah menjelaskan, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dijelaskan, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik oleh binatang buas dan segala yang buruan oleh binatang buas yang kemudian yang telah kamu latih untuk berburu dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88, kulu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Dan makanlah kalian dari segala rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah dan apabila kalian beriman kepadanya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi penjelasan yang menjadikan kita semakin paham bahwa melakukan perintah Allah kita ikuti saja, walaupun boleh kita bertanya untuk kejelasan kenapa hukum itu ada, kenapa hukum ini ditiadakan, kenapa hukum ini boleh, kenapa ini tidak. Tentunya sekali lagi kekuatan iman diuji kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kita tentunya untuk menerima apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar iman kita senantiasa melekat tanpa pembantahan kepada hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita laksanakan perintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.